mengungkapkan pihaknya menemukan transaksi keuangan terkait jual beli narkoba yang angkanya mencapai 120 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Dian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 29 September 2021. Makanya Komisi 3 itu, lu lihat ya, nih nanti Komisi 3 kita bongkar nih pernyataan-pernyataannya tuh. Kayaknya bela Ferdi Sambo ya. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya. Nih, gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini kembali ke masalah Sambo. Memang ya, kan di konten-konten sebelumnya ya kan, aliran duit itu luar biasa, kerajaan Ferdi Sambo ini luar biasa ya. Nih ada berita luar biasa juga. Gue udah bilang ini akan menyeret banyak nama, dan kita harus bersatu sebagai rakyat Indonesia, harus bersatu. Mafia hukum ini, mafia ini nggak cuma di Polri aja sebenarnya, banyak. Tapi kalau rakyat bersatu, nah makanya kita dukung nih pengacara-pengacara Brigadir J nih. Ya, nih demi keadilan sayang. Beda iman, beda suku, beda ras, beda pekerjaan. Tapi keadilan hukum itu harus ditegakkan. Ya, beda pandangan politik. Jangan sampai gara-gara politik, gara-gara beda suku kita nggak mau bersatu. Bersatulah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Ayolah kita awasi nih mafia-mafia hukum ini. Ini ada berita begini nih. 3 Kapolda terseret kerajaan judi Ferdi Sambo. Salah satunya disebut sosok Ugeng Baru. Ini daftarnya. Wah, luar biasa ya, 3 Kapolda loh. Ini dari Gorontalo pikiranrakyat.com. Teras Gorontalo, belum usai masalah penanganan kasus kematian Brigadir J, Irjen Ferdi Sambo kini dihadapkan dengan masalah baru. Wah, masalah barunya apa itu Pak? Ini 3 Kapolda siapa aja? Ada Fadil Imron ya.
Pak Fadil apa kabar? Perwira menengahnya banyak yang kena loh Pak di Polda Metro Jaya. Ya kasus Sambo ini banyak nih. Sebelum gue lanjutin ya, Pak Fadil apa kabar Pak? Pak Fadil nggak diperiksa ya Pak? Alhamdulillah ya Pak ya. Tapi kayaknya mau diperiksa apa nggak sih ya Pak Fadil ini? Apakah Pak Fadil nggak diperiksa? Kan perwiranya banyak yang terseret kasus ini ya. Waduh. Aduh, sampai batuk gue ngomongin Pak Fadil Imran yang terhormat. Jenderal Bintang 2 ini kembali menghebohkan media sosial setelah ini balik ke berita ya guys, bukan Pak Fadil ini brigadir Irjen Verdi Sambo. Jenderal Bintang 2 ini kembali menghebohkan media sosial setelah kerajaan bisnis judinya diunggah oleh akun tak dikenal. Tak tanggung-tanggung, kerajaan bisnis judi pun menyeret sejumlah nama perwira tinggi Pati di tubuh Polri. Wah, bisa diduga ini. Bahkan dari daftar kerajaan judi milik Verdi Sambo yang viral di media sosial diketahui ada 3 nama Kapolda. Aduh, ngopi dulu kita. Dikutip dari YouTube Bedangga, 3 Kapolda yang diduga masuk dalam kerajaan bisnis Verdi Sambo juga punya karir yang luar biasa mentereng. Iyalah, sama-sama mentereng lah. Kalau kelasnya mentereng. Mentereng. Bahkan salah satunya disebut Hugeng baru dalam tubuh Polri karena dikenal jujur. Wah, dikenal jujur. Mungkin pencitraan jujur, tapi mungkin dikenal jujur. Berikut Teras Gorontalo merinci 3 Kapolda yang diduga masuk dalam bisnis judi Verdi Sambo. Ya. Nomor 1. Irjen Fadil Imran. Wow. Ini yang waktu KM 50 konferensi pers tuh, yang bawa barang bukti yang narasinya ya begitulah ya. Pak Fadil sehat. Kita baca lagi. Irjen Fadil Imran adalah Kapolda Metro Jaya. Ia aktif di media sosial baik TikTok, YouTube hingga Facebook. TikToker juga ternyata. Fadil Imran dan Verdi Sambo adalah 2 jenderal yang sangat dekat sekali sampai berpelukan ya kan. Keduanya memang tak seangkatan dalam Akpol, tapi Verdi Sambo dan Fadil Imran adalah jenderal yang sering berbagi cerita. Teman curhat. Dalam kerajaan bisnis judi Verdi Sambo, Irjen Fadil Imran berada langsung di bawah mantan Kadif Propam Polri itu. Bahkan Fadil disebut sudah bergabung dengan kerajaan judi Verdi Sambo sejak berdinas di Polda Kepri. Namun kabar ini masih belum ditanggapi Jenderal Bintang 2 tersebut. Iyalah, Pak Fadil kan kemarin tanya Mabes gitu. Ya kan Pak Fadil? Iya, Pak Fadil ini jenderal tegas waktu KM 50. Waktu KM 50, wow, jenderal tegas, sangat tegas dia sama Pak Dudung. TU tegas banget. Tapi waktu Sambo ini perwira menengahnya banyak yang kena. Ini di wilayahnya dia nggak ada konferensi pers. Bahkan waktu ditanya wartawan Pak Fadil ini yang tegas ini tanya Mabes, kenapa Pak? Hilang tegasnya Pak begitu menyangkut Verdi Sambo. Oh, kenapa hilang Pak? Mendadak hilang tegasnya Pak. Oh, ya. Oke, lanjut. Kedua, Irjen Niko Afinta. Ya. Selain Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, nama Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta, juga disebut masuk dalam jaringan judi online Verdi Sambo. Bahkan harta Kapolda Jawa Timur, Irjen Niko Afinta dalam LHKPN KPK.go.id disebutkan senilai 5 miliar rupiah. 5.943.664.000 rupiah. Wow. Harta itu dilaporkan Niko Afinta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 22 Maret 2022. Harta Niko ini tak berubah sedikit pun sejak tahun 2019. Lu masa nggak berubah? Oh iya. Dalam laman itu disebutkan bila Niko melaporkan memiliki 4 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Semarang, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Jakarta Selatan. Oh,
lokus delikti kejadian Ferdi Sambo tuh. Wilayah Pak Fadil juga ya. Iya sumpah gue penasaran Pak Fadil nih luar biasa loh. Polres Jakarta Selatan itu di wilayahnya dia. Terus ya pasti kan Polda Metro Jaya tahu lah pamen-pamennya banyak yang kena. Pak Fadil tenang-tenang aja luar biasa loh Pak Fadil ini. Istimewa. Mungkin karena memang beliau bersih ya Pak ya. Untuk Harta Bergerak dia melaporkan memiliki mobil. Ini kita lanjut ya. Kita lanjut ke Niko Afinta tadi. Untuk Harta Bergerak dia melaporkan memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 dan Toyota Innova Venturer tahun 2018. Kedua mobil miliknya itu senilai 490 juta rupiah. Harta bergerak Niko Afinta lainnya yang dia laporkan senilai 110 juta rupiah. Surat berharga senilai 1, miliar rupiah. Atau setara kas lainnya sebesar 1 miliar 180 juta rupiah. Oke Pak Niko Afinta. Dia tercatat tak memiliki utang maupun piutang. Jadi total harta kekayaannya adalah sebesar 5 miliar 943 juta 664 ribu rupiah. Oke. Dan yang ketiga yang masuk dalam daftar dugaan ya itu adalah Irjen Pancaputra Simanjuntak. Kayak Pak Kamarudin ya Simanjuntak. Kapolda yang terakhir yang disebut-sebut masuk dalam kerajaan judi Ferdi Sambo adalah Irjen Pancaputra Simanjuntak. Pancaputra adalah Kapolda Sumatera Utara, Sumut. Oh iya di Sumut memang banyak itu. Diduga banyak itu. Dia disebut-sebut sebagai Hugeng Baru atau polisi jujur di tubuh Polri. Sayangnya julukan Hugeng pada Pancaputra sedikit tercoreng setelah namanya masuk jajaran kerajaan judi Ferdi Sambo. Diduga ya. Sebagai informasi, publik dihebohkan dengan beredarnya sebuah grafik berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 di media sosial. Grafik tersebut membeberkan keterlibatan mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo dalam bisnis judi online dengan sandi Konsorsium 303 bersama sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri terkait isu yang beredar adanya kekaisaran Ferdi Sambo di jajaran Polri. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo enggan memberikan komentar. Enggan loh, bukan menolak, enggan. Ya. Dedi menyebutkan bahwa saat ini Polri sedang fokus dalam penanganan kasus Brigadir J. Ia mengatakan Inspektorat Khusus Itsus saat ini sedang fokus pembuktian pembunuhan berencana dalam penerapan pasal di kasus yang menewaskan Brigadir J. Itsus saat ini fokus pembuktian pasal yang sudah diterapkan adalah yaitu pasal 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56. Fokus di situ ujar Dedi. Iya memang Bapak Itsus fokus di situ. Tapi ya inilah hebat intelijennya rakyat Indonesia ini. Ini harus diapresiasi nih. Luar biasa nih, kemana-mana. Ini kalian akan melihat para pejabat akan ngomongin sudah sampai di situ aja. Karena takut kalau melebar kena juga. Tapi rakyat ya pengen tetap melebar lah. Iyalah, semua yang berkaitan. Satu borok membongkar borok yang lain. Walaupun beda kasus, tapi berkaitan kan gitu. Itu kasus juga, pelanggaran pidana juga kalau memang terbukti, ya kan begitu. Hasil dari pembuktian Itsus, lanjutnya dia akan disampaikan ke jaksa penuntut umum dan akan diuji di persidangan. Pembuktian baik secara material maupun formil, karena itu nanti yang akan kita sampaikan ke JPU. Dan nanti diuji di persidangan yang terbuka, yang transparan. Dedi menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan informasi terkait perkembangan hasil pengusutan pembunuhan Brigadir J pada Jumat 19 Agustus 2022 besok. Besok kita sampaikan secara komprehensif, ungkapnya. Sebelumnya diketahui Polri memastikan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri Irjen Pol Ferdi Sambo Putri Chandrawati terkait kasus kematian Brigadir J. Di saat gua bikin konten ini, ya, Ibu Putri itu udah tersangka ya. Udah tersangka. Sudah dijadwalkan pemeriksaan istri Ferdi Sambo, tutur Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi. Dedi menegaskan tim Sus Polri akan menyampaikan perkembangannya pada Jumat besok setelah sholat Jumat. Ya, pada saat konten ini gue buat, Putri itu sudah ditersangkakan kayaknya ya.
Ya ini berita yang gue baca ini ya, itu 19 Agustus soalnya guys. Cuman ini harus gue sampein. Biar kita pahamin nih, ternyata ada kerajaan judi ya. Dan diduga begitu ya. Wow. Besok akan disampaikan oleh tim sus setelah sholat Jumat update-nya, ujarnya. Oke. Nah ini semuanya ya guys, memang yang disampaikan masalah kerajaan judi ini dugaan kerajaan judi ini berbeda gitu dengan kasus Brigadir J. Memang berbeda, tapi terkait dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Irjen Pol Verdi Sambo ini nggak cuma pembunuhan itu, banyak ternyata. Ada kerajaan judi, ya ada konten narkoba, berkaitan ini, dan itu menyeret beberapa nama termasuk Kapolda Metro Jaya. Yang memang kita lihat Kapolda Metro Jaya itu rada gimana di kasus Verdi Sambo ini, memang karena mungkin faktor kedekatan. Tapi kedekatan sahabat kan Pak ya, bukan kedekatan pasangan kan ya Pak, sahabat lah, pasangan sahabat. Ngopi dulu gue. Oke guys, dan ini sebenarnya bisa terbongkar apabila PPATK turun tangan memang. Karena ada berita begini guys, ya kan Pak Sambo ini juga ngurusin narkoba juga ya. Barreskrim PPATK serahkan temuan transaksi narkoba 120 triliun rupiah ke penyidik lain. Wow, ternyata ada berita begini. Ini berita 13 Oktober 2021. Bayangin lu, 2021 lu ini. 13 Oktober. Belum setahun sih. Dari berita1.com nih. Ya, berarti ada tuh transaksi narkoba gitu. Dan aliran dananya kemana itu? PPATK ada tuh. Kebayang nggak tuh kalau Verdi Sambo dibongkar sama PPATK aliran dananya kemana aja? Kan wah ada amplop, ada diduga katanya itu nggak tahu bener apa enggak itu bunker uang. Yang dekat-dekat banyak yang pucat. Tapi Pak Fadil Imran nggak pucat lah. Kan nggak terkait kayaknya Pak ya. Ngopi. Jakarta, berita1.com. Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Badan Reserse Kriminal, Ditipit Narkoba Barreskrim Polri telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuan transaksi keuangan jual beli narkoba senilai 120 triliun rupiah dalam kurun waktu 5 tahun, yakni sepanjang 2016 hingga 2020. Satgasus sudah ada belum itu? Satgasus sudah ada belum? Kayaknya sudah ya kalau 2020. Nah, temuan itu telah diserahkan PPATK kepada penyidik lain dan bukan ke Ditipit Narkoba Barreskrim Polri. Meski demikian, Ditipit Narkoba memastikan kesiapannya untuk menindaklanjuti jika nantinya menerima temuan tersebut. Ya, tindak lanjut. Kemana itu duit? Rekening 120 triliun bukan dikit, besar. Satgasus itu ada belum? Udah ke Satgasus belum? Pak Tito Karnavian tahu belum? Verdi Sambo tahu belum? Fadil Imran tahu belum? Lu. Kita dorong PPATK itu periksa itu rekeningnya Verdi Sambo tuh. Jangan cuma rekening Habib Rizik aja, ACT aja. Terkait adanya rekening 120 triliun rupiah yang dicurigai sebagai hasil transaksi narkoba, sudah diserahkan PPATK ke penyidik lain, bukan ke penyidik Ditipit Narkoba Barreskrim Polri. Manakala diserahkan ke kami, maka kami siap untuk ditindaklanjuti, ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar Selasa 12 Oktober 2021. Sama PPATK nggak diserahkan ke mereka. Kemana itu? Krisno tidak menjelaskan siapa penyidik lain yang menerima temuan PPATK tersebut. Nah, Krisno hanya memastikan Ditipit Narkoba dan PPATK tetap terus berkoordinasi serta sepakat akan meningkatkan kerjasama dalam penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kemana dong PPATK? Ini kalau nggak diangkat begini guys, kita nggak tahu
120 triliun loh itu. Wow. Di Tipit Narkoba, Barreskrim Polri dan PPATK bersepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi penyidikan TPPU, ungkapnya. Optimalisasi, tapi kita nggak pernah tahu. Ini kalau bukan karena kasus Ferdi Sambo yang begini, gua nggak tahu tuh ada begini gitu. Satgasus sudah ada belum itu 120 triliun ini waktu terjadi? Kemana itu penyidik lain itu siapa? Satgasus sudah ada belum? Pak Tito tahu nggak nih? Pak Fadil tahu nggak nih? Sekarang dong PPATK itu harusnya lebih gitu. Krisno menyampaikan salah satu bentuk kerjasamanya di Tipit Narkoba, Barreskrim Polri dan PPATK bakal menelusuri TPPU terkait pengungkapan kasus 2 pabrik obat keras ilegal di daerah istimewa Yogyakarta akhir September 2021. Di Tipit Narkoba, Barreskrim Polri akan bekerjasama dengan PPATK untuk penyelidikan TPPU. Penyidikan TPPU pada produksi atau peredaran gelap obat-obat keras ilegal di 2 TKP di wilayah DIY katanya. Bahkan sebelumnya Kepala PPATK Dian Ediana Rai mengungkapkan pihaknya menemukan transaksi keuangan terkait jual beli narkoba yang angkanya mencapai 120 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Dian dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI Rabu 29 September 2021. Makanya Komisi 3 itu, lu lihat ya, nih nanti Komisi 3 kita bongkar nih pernyataan-pernyataannya tuh. Kayaknya bela Ferdi Sambo ya. Kayaknya berat Ferdi Sambo ya, atau pokoknya Ferdi Sambo kasusnya itu aja. Kasus Sambo itu kasusnya itu Brigadir J aja, nggak usah kemana-mana. Bullseye. Jadi yang begini diduga memang nanti ada pernyataan Komisi 3. Komisi 3 ini Ahmad Saroni ya. Nanti ada pernyataannya Ahmad Saroni. Kelihatan banget ini bab uang. Dan temuan PPATK ini bisa diartikan sebagai suatu kondisi luar biasa, mengkhawatirkan yang terjadi di Indonesia dan harus ditangani secara komprehensif. Komisi 3 apa kabar? Dijelaskan temuan transaksi keuangan jual beli narkoba senilai 120 triliun itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sepanjang 2016 hingga 2020. Satgasus sudah ada itu ya. Sudah ada Satgasus. Pak Tito tahu nggak? Fadil Imran tahu nggak? Komisi 3. Dan waktu rapat 2021 Komisi 3 ini sudah Ahmad Saroni ya. Lihat ya, yang ngomong tentang Sambo ini kasusnya itu aja. Yakin, cari berita, nanti gue cari itu. Komisi 3 rata-rata ngomongnya sudah kasusnya Sambo Brigadir J aja. Enggak, ini bisa. Brigadir J adalah pahlawan nasional. Dari dia, maka ini bisa terbongkar semua. PPATK juga harus, wah ini keren nih. Kelihatan banget, jelas. Lihat aja nanti, kita akan cari tuh pernyataan-pernyataan Komisi 3. Kita akan cari. Lihat, karena Komisi 3 nih, rapatnya ke Komisi 3 nih. Penyidik lain siapa 120 triliun? Wow. Apakah Komisi 3 menerima dari Ferdi Sambo? Patut diduga. Dijelaskan temuan transaksi keuangan jual beli narkoba senilai 120 triliun itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun sepanjang 2016 hingga 2020. Aliran keuangan itu berasal dari analisis dan pemeriksaan terhadap 1.339 individu dan korporasi yang memiliki aliran transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana narkoba. Transaksi itu tidak terbatas berada di dalam negeri karena dalam kasus peredaran gelap narkotika melibatkan sindikat baik di dalam maupun luar negeri. Disebutkan hingga saat ini aparat penegak hukum telah menindaklanjuti sebanyak 45% dari temuan tersebut. 55%-nya gimana itu? 55%-nya gimana? Ketahuan. Jadi guys, di konten gua kali ini dari 2 berita ini, ya, Ferdi Sambo memang kasusnya yang disorot adalah tentang pembunuhan terhadap Brigadir J. Tapi kalian bisa melihat nih, orang-orang yang bisa terseret oleh Sambo, karena Sambo itu dia Kadif Propam dan Kasat Gasus. Kalau Sambo rekeningnya diperiksa oleh PPATK dan disampaikan kepada publik, gue yakin
itu yang diduga Kapolda tadi, termasuk Fadil Imran, itu ada kaitannya. Ada kaitannya. Bisa jadi periksa. Dan kalian akan melihat, ya nanti gue cari itu, Komisi 3 itu. Kalau nggak salah Komisi 3 ini Ahmad Saroni itu ya, yang ngomongin Habib Rizik itu ya, yang membahas tentang darurat kebohongan itu. Habib Rizik ngomong darurat kebohongan, Ahmad Saroni bilang jangan begitu. Lu juga ngomongin soal Sambo kan, Ahmad Saroni? Gua angkat lu habis gini, Ahmad Saroni. Lu wakil rakyat. Ya. Karena di berita yang PPATK serahkan temuan transaksi narkoba 120 triliun ke penyidik lain, itu ternyata diterima oleh Komisi 3. Jadi bisa jadi, jangan. Ingat Bapak para penegak hukum, udahlah jujur aja semuanya, para pejabat, para aparat. Rakyat kalian ini, rakyat Indonesia ini nggak bodoh-bodoh amat gitu. Nggak bodoh-bodoh amat. Memang Verdi Sambo kasusnya cuman Brigadir J yang sekarang naik. Tapi dari sini, kalau PPATK periksa aliran uangnya, wow, bisa sampai ke Komisi 3. Bisa jadi. Pantas aja Komisi 3. Udah nggak usah pantas aja. Nyambung nggak sih lu guys? Oke guys, gitu aja guys. Nanti kita bongkar-bongkar lagi ya. Dengan data dan fakta, bukan hoax. Dan asumsi akal cerdas, akal sehat, yang tetap santuy sambil ngopi. Bismillah. Dah gitu aja. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya. Yang sudah subscribe dan kalian lihat ini bagus dan bermanfaat, silakan di like dan share. Supaya jadi jariah insya Allah. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridullah wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara satu Sambo ini bisa ngebongkar semuanya. Karena dia Kadif Propam dan Kasat Gasus. PPATK periksa dong. Periksalah. Masa enggak? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal.